Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo guys, kembali lagi bersama aku Amelia Vegate, mahasiswa dari Universitas Khairon Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di pembahasan kali ini, aku akan membahas materi tentang hermeneutika. Langsung saja kita ke pembahasannya. Metode hermeneutika adalah suatu pendekatan interpretasi yang digunakan dalam ilmu sosial dan sastra untuk memahami makna dalam teks, simbol, atau fenomena budaya yang mendalam dan reflektif. Pendekatan hermeneutika bertumpu pada gagasan bahwa teks atau fenomena budaya memiliki lapisan makna yang kompleks dan dapat digunakan melalui proses interpretasi yang mendalam. Hermeneutika menekankan pentingnya memahami konteks di mana teks atau fenomena tersebut muncul, serta peran subjektivitas peneliti dalam proses interpretasi. Salah satu prinsip utama dalam hermeneutika adalah prinsip spiral iteratif. Menurut prinsip ini, proses interpretasi dimulai dengan memahami awal yang kemudian berkembang melalui refleksi, dialog, dan penafsiran ulang yang berkelanjutan. Setiap interaksi, proses interpretasi membawa pemahaman yang lebih mendalam dalam konteks tentang teks atau fenomena yang diselidiki. Pendapat para ahli tentang metode hermeneutika bervariasi, tetapi umumnya ada beberapa tema kunci yang muncul. 1. Subjektivitas dalam interpretasi. Banyak ahli mengakui pentingnya subjektivitas dalam proses interpretasi hermeneutika. Mereka menyortir bahwa penafsiran makna dalam teks atau hermeneutika budaya tidak bisa lepas dari posisi subjektivitas peneliti, pengalaman pribadi, dan konteks sosialnya. 2. Refleksi dan dialog. Para ahli menekankan pentingnya refleksi kritis dan dialog dengan teks atau fenomena yang diteliti. Mereka menganggap bahwa peneliti harus secara aktif terlibat dalam proses interpretasi, pertanyaan-pertanyaan tentang asumsi-asumsi mereka, dan berinteraksi dengan materi yang diteliti secara mendalam. 3. Konteks dan sejarah. Hermeneutika seringkali menekankan pentingnya memahami konteks, histori, budaya, dan sosial di mana teks atau fenomena itu muncul. Para ahli menganggap bahwa makna sebuah teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya, dan penafsiran yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang histori dan budaya. 4. Kritik terhadap objektivitas. Beberapa ahli kritik terhadap gagasan objektivitas dalam penafsiran hermeneutika. Mereka menyortir bahwa setiap penafsiran selalu terkait dengan posisi subjektif peneliti dan bahwa makna tidak selalu dapat dianggap secara objektif. 5. Disiplin ilmu. Hermeneutika telah diterangkan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, sastra, ilmu sosial, dan humaniora. Para ahli mengakui bahwa fleksibel metode hermeneutika dan kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang makna dan interpretasi. 6. Penafsiran modern. Beberapa ahli menyatakan bahwa hermeneutika juga relevan dalam konteks modern, termasuk dengan memahami tentang media sosial, teknologi, dan budaya populer. Mereka menekankan bahwa pendekatan hermeneutika dapat membuat kita memahami makna dalam konteks yang terus berubah dalam kompleks. Secara keseluruhan, pendapat para ahli tentang metode hermeneutika mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya subjektivitas, refleksi, dan pemahaman konteks dalam proses interpretasi. Mereka juga menyortir referentasi dan fleksibilitas metode ini sebagai disiplin ilmu yang konteks budayanya yang beragam. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan metode penelitian hermeneutika. Kelebihannya: 1. Pemahaman mendalam. Metode hermeneutika memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang makna dalam teks atau fenomena budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lapisan-lapisan makna yang mungkin tersembunyi di dalamnya. 2.
Fleksibilitas hermeneutika dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan disiplin ilmu, mulai dari sastra dan filsafat hingga ilmu sosial dan humaniora. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas metode hermeneutika dalam berbagai jenis penelitian. 3. Penekanan pada konteks. Hermeneutika menekankan pentingnya memahami konteks di mana teks atau fenomena budaya tersebut muncul. Ini membantu memastikan bahwa penafsirannya yang dihasilkan memperhitungkan aspek-aspek histori, budaya, dan sosial yang relevan. 4. Subjektivitas diakui. Hermeneutika mengakui peran subjektivitas penting dalam proses interpretasi. Ini memungkinkan peneliti untuk memperhatikan posisi subjektivitas mereka dan menyadari pengaruhnya terhadap interpretasi yang dibuat. Kekurangan hermeneutika. 1. Kesulitan dalam reproduksi. Hermeneutika cenderung sulit direproduksi karena penafsiran yang dihasilkan sangat tergantung pada posisi subjektif peneliti. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil peneliti dan membuat sulit untuk menguji keberulangan temuan. 2. Rentang terhadap bias. Seperti metode penelitian kualitatif lainnya, hermeneutika rentang terhadap bias subjektif. Peneliti harus berhati-hati untuk meminimalkan bias dalam interpretasi mereka, tetapi tidak mungkin sepenuhnya menghindari pengaruh positif subjektif mereka. 3. Waktu dan upaya yang diperlukan. Metode hermeneutika seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk mengumpulkan data dan melakukan interpretasi yang mendalam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi peneliti yang terbatas waktu atau sumber daya. 4. Keterbatasan umum. Seperti semua metode penelitian, hermeneutika memiliki keterbatasan dan tidak selalu cocok untuk setiap jenis penelitian atau tujuan penelitian tertentu. Penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan kecocokan metode hermeneutika dengan pertanyaan penelitian dan konteks sebelumnya dan mengadopsinya. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman